Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita bersama lagi untuk melihat bacaan timeless. Kali ini saya memberikan bacaan pencerahan untuk bacaan Divine Guidance ya. Jadi ini sebuah bacaan tentang situasi yang akan memperlihatkan sebuah kondisi hubungan yang mungkin sedang dalam permasalahan atau sedang ada sebuah situasi yang menjadi persoalan di dalam sebuah hubungan seseorang. Mungkin juga ini hubunganmu. Jadi dari bacaan ini nanti kita juga akan melihat apa yang menjadi solusi atau pesan dari semesta agar kamu bisa memperbaiki atau bisa membenahi permasalahan yang ada ya. Oke, kita mulai untuk Divine Guidance kali ini. Bacaan timeless artinya bacaan yang bisa dilihat kapan saja. Ini bukan untuk 1 atau 2 zodiak, tapi untuk siapa saja ya yang membutuhkan bacaan ini, pencerahan dari bacaan ini. Di sini ada kartu The Roses Kiss. Wow, The Roses Kiss. Dan kartu Oracle kedua, kita lihat untuk Divine Guidance kali ini. Ada kartu Four Chakra Archangel Raphael. Four Chakra Archangel Raphael. Oke. Kita akan lihat ya dari kartu tarotnya. Bagaimana situasi yang dihadapi seseorang di sini? Permasalahan yang dihadapi dalam hubungannya. Ada Wheel of Fortune. Ada Nine of Wands ya. Kemudian ada Four of Pentacles. Kemudian ada Four of Cups, Three of Pentacles, dan Nine of Cups. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles. Wow. Oke, baiklah, dari kartu ini saya melihat apa yang menjadi permasalahan seseorang di dalam hubungannya ya. Nanti baru kita lihat apa yang menjadi pesan semesta. Oke, begini. Ini seperti ada seseorang yang mungkin di dalam hubungannya dia jauh lebih mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu dalam arti mungkin saja dirimu yang melihat video ini saat ini sedang bisa dikatakan sedang mendapat nasib baik dalam hal pekerjaan atau usaha kamu yang sedang menguntungkan ya, atau kamu sedang dalam posisi yang bagus dalam pekerjaan kamu seperti seseorang yang mendapatkan keberuntungan dalam arti mungkin karirmu lagi bagus-bagusnya, usahamu lagi menanjak di masa-masa pandemi begini ya. Penghasilan kamu mungkin di sini jauh lebih besar dari pasanganmu. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya lihat di sini karena energi yang bisa dikatakan memberikan keuntungan itu, dalam arti merasa sudah punya sudah punya kehidupan atau sudah punya pencapaian yang lebih baik, membuat seseorang sepertinya saat ini sudah apatis dengan hubungannya. Artinya mungkin menjalani hubungan itu sudah tidak terlalu termotivasi ya. Saya melihat mungkin juga tidak terlalu peduli. Karena apa? Karena hanya memikirkan atau hanya mengutamakan apa yang memberikan keuntungan buat dia. Artinya mungkin terlalu fokus dengan kerjaan, terlalu fokus dengan usaha yang dijalani.
Atau ya justru karena merasa bahwa dia punya penghasilan yang lebih besar dari pasangannya. So dia merasa, aduh, kok sudah nggak terlalu bersemangat jalanin hubungan ini kalau kok seperti apa ya? Sepertinya aku yang berlelah-lelah mencari nafkah misalnya ya, aku yang terlalu banyak mendapat uang, dalam arti aku yang selalu berkompromi dengan situasi keadaan, apalagi kalau kamu perempuan. Jadi merasa seperti kok aku yang lebih harus menghidupi hubunganku dengan pasanganku, seperti itu. Atau ya walaupun kamu pria, kamu juga seperti pada akhirnya terlalu sibuk dengan kerjaan sehingga tidak peduli dengan hubunganmu lagi. Ntar pulang-pulang ngeluh, sudah capek gitu, jangan ganggu. Nah, seperti pada akhirnya tuh selalu menolak untuk apa? Untuk berinteraksi di dalam hubunganmu. Dalam arti di sini ya pada akhirnya kamu mungkin lebih fokus untuk membangun usaha kamu, pekerjaan kamu, terlalu fokus dengan hal-hal yang kamu kerjakan saja, seperti itu, ya. Bahkan kamu mungkin pada akhirnya terlihat aslinya juga, dalam arti mungkin kamu jadi lebih kasar. Yang tadinya kamu waktu belum jaya, belum sukses, kamu seperti seseorang yang perhatian dengan pasangan, tetapi ketika kamu sudah punya keberhasilan, kesuksesan, kamu seperti mulai terlihat aslinya yang seperti apa-apa gitu. Misalnya kamu terlalu cuek, kamu semakin kasar dengan pasanganmu. Artinya apa? Seseorang saat ini mungkin sudah memiliki zona nyaman dalam pencapaian hidupnya, bukan dalam hubungannya, dalam pencapaian hidupnya. Kamu mungkin sudah punya penghasilan yang lebih banyak dari pasanganmu, atau kamu dalam pekerjaan sedang, ya bisa dikatakan di sini mendapatkan hasil yang menguntungkan, ya. Kamu sudah bisa punya materi tercukupi, kamu bisa mencukupi materi kebutuhan kamu sendiri, atau kamu seperti sudah punya banyak tabungan. Jadi seperti sudah bisa mengumpulkan harta benda dari pencapaian kamu sendiri, begitu. Sehingga yaitu tadi timbul keegoisan. Keegoisanmu itu apa? Kalau saya lihat di sini keegoisanmu adalah pada akhirnya seperti terlalu puas dengan dirimu sendiri saja. Ngerti? Terlalu puas dengan apa yang kamu dapatkan, terlalu puas dengan pencapaian kamu. Bahkan salah-salah nih ya, karena merasa sudah memiliki keberlimpahan itu, dalam arti sudah bisa menghidupi diri sendiri, punya keberlimpahan dalam arti punya uang banyak. Nah, ini justru keinginan untuk membangun koneksi dengan seseorang yang lain yang bukan pasanganmu itu ada, apalagi kalau memang ada peluang, ya. Karena mungkin ya bisa dikatakan mungkin kamu di sini hari-hari ketemu dengan rekan kerja itu saja, interaksinya dengan rekan kerja yang itu. Nah, jadi di situ tuh biasanya mulai ada muncul koneksi-koneksi yang mulai tercipta karena kesibukan pekerjaan, jadinya pada akhirnya kesibukan juga untuk membangun koneksi bersama. Sementara yang di rumah gimana? Yang di rumah dicuekin. Kalau pulang ke rumah saya katakan, sudah deh capek. Jadi seperti itu. Atau kalau menghadapi pasangan uring-uringan atau seperti nggak bersemangat. Alasan capek kerja, alasan sudah habis waktunya untuk mencari duit. Nah, nanti kan alasannya, aku kan cari duit untuk kamu juga. Nah, biasanya begitu tuh laki-laki, ya kan? Atau kalau misalnya wanita pun ya seperti lebih egois lagi. So, aku mau jalin hubungan dengan siapa? Toh aku yang bekerja, aku yang lebih besar penghasilanku, aku yang menghidupi keluargaku. Begitu tuh. Banyak itu yang konsultasi dengan saya. Aku nggak bahagia Mbak Eva, seumur hubunganku aku yang menghidupi hubungan ini, aku yang bekerja. Itu baru menyesal sekarang. Saya nggak tahu kenapa dulu mau, kalau memang dari awal menikah dia yang menghidupi pernikahan.
perempuan itu yang menghidupi pernikahannya. Kenapa baru menyesal? Kemudian alasan baru menyesal itu biasanya karena ada koneksi dengan yang lain. Nah, seperti itu. Itu sudah rahasia umum ya. Jadi ya, pada akhirnya seseorang di sini seperti egois, puas dengan dirinya sendiri, peduli hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, peduli dalam arti hanya mau melakukan apa yang dia inginkan sendiri, karena dia hanya berpikir tentang keuntungan, dan ini juga bisa saja ada peluang. Peluang apa? Peluang terkoneksi dengan yang lain. Dari situasi kesibukan bekerja itu. Hati-hati. Itu persoalan yang dihadapi dalam hubungan ini yang saya baca kali ini ya. So, apa pesan semesta di sini? Berubah. Ini waktunya untuk kamu berubah. Jangan diteruskan sikap seperti itu. Merenung dalam arti di sini ya, coba berkontemplasilah. Ambil waktu untuk diri kamu merenungkan, memikirkan. Dalam arti kamu bisa seperti sekarang, bisa punya pencapaian seperti sekarang, walaupun mungkin kontribusi pasanganmu itu tidak terlalu terlihat. Tapi ya, dari awal kamu menjalin hubungan itu, siapa yang mendukung kamu? Ingat, siapa yang mendukung kamu membangun usahamu? Siapa yang mendukung kamu dari nol? Siapa yang mendukung kamu ketika kamu masih susah dulu? Pasti pasangan, ya kan? Siapa yang mendukung kamu ketika kamu berangkat bekerja? Ketika kamu mungkin di sini sedang sakit karena kelelahan bekerja. Siapa yang mendukung kamu? Bukan orang lain. Pasanganmu. Jadi berubah. Kamu harus bisa dikatakan di sini melakukan perubahan untuk diri kamu, juga cara berpikir kamu yang seperti mulai sikap kamu, terutama sikap kamu yang sudah mulai nggak peduli ya, atau mulai seperti ada tindakan perlawanan, berani menjalin hubungan dengan yang lain, seperti itu. Tetap jalani apa yang menjadi pekerjaanmu, usaha kamu, tapi menjaga diri. Jangan coba-coba untuk, mungkin di sini karena ada peluang, jadi kamu seperti coba-coba terkoneksi dengan yang lain yang bukan pasanganmu. Hati-hati, itu racun untuk hubungan kamu. Ya, kamu membangun hubungan dengan yang lain, itu selalu saya katakan itu terlihat kualitas diri kamu itu seperti apa. Ternyata kamu orang yang gampang diperdaya oleh orang lain. Kamu gampang menyerahkan diri kamu untuk orang lain. Gampang luluh terlena. Gampang dalam arti kamu juga gampang jatuh dalam hal-hal yang toksik. Kalau kita gampang untuk jatuh dengan hal-hal itu, apa berarti yang tidak kuat? Iman. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, karena kita terlalu sibuk dengan usaha, kita tidak memperhatikan bagaimana mempertebal iman, ya. Dalam agama seperti itu. Atau kamu kurang memperdalam sisi spiritualitasmu karena kamu terlalu fokus dengan kemelekatan, hanya keuntungan finansial saja yang kamu utamakan. Jadi belajar untuk berubah, saya katakan mulai sekarang, ini pesan dari kartu ini juga ya. Kamu harus menyembunyikan keegoisan kamu itu harus kamu pendam, dalam arti sekarang cobalah untuk bisa stabil. Stabil itu bukan hanya dalam hal pencapaian hidup kamu, finansial, karirmu, tapi juga stabil dalam kehidupan yang lain, dalam hubunganmu, stabil juga untuk sisi rohanimu. Seperti itu. Stabil itu bukan hanya dalam hal materi, ya. Artinya, kalau kamu sudah bisa stabil dengan berbagai aspek itu tadi, bukan hanya materi, bukan hanya finansial yang kamu stabilkan untuk hidup kamu, itu nggak stabil kalau seperti itu, percaya. Ya, pasti masih ada hal-hal yang selalu kurang. Padahal kamu sudah banyak duit, tapi selalu kurang.
Bahkan pekerjaanmu tuh kamu tambah-tambah, jam kerjamu kamu tambah-tambah, karena mengejar materi, mengejar finansial. Atau padahal finansialnya nggak seberapa bertambah, tapi nambah-nambah kerjaan, nambah-nambah waktu di kantor, supaya bisa terkoneksi dengan yang lain gitu. Ngabisin waktu dengan yang lain. Itu karena apa? Karena kamu hanya, ya bisa dikatakan hanya ingin kestabilan dalam satu aspek saja, finansial, materi. Sementara aspek lain tidak kamu seimbangkan. Yaitu apa? Ya aspek rohani kamu, aspek mental kamu, ya untuk jiwa kamu, seperti itu. Kalau kita misalnya bisa stabil dalam berbagai aspek itu, ya, entah itu secara materi maupun secara spiritual, pasti kita akan bisa berbahagia secara wajar. Segala hal itu pasti akan, ya kita tahu sampai mana batas yang kita perlu lakukan. Gak akan kita terlalu ngoyo juga, ya. Atau ya kita tahu kapan waktunya bekerja, kapan waktunya untuk keluarga, seperti itu. Itu kalau memang benar-benar mau stabil. Jadi bagaimana solusinya untuk kalian yang selama ini terlalu terfokus dengan pencapaian diri kamu, apalagi kamu yang sudah punya, ya bisa dikatakan di sini keberuntungan dalam usaha pekerjaan kamu. Pesan semesta berubah. Berubah dari sekarang. Memang itu sesuatu hal yang menguntungkan untukmu saat ini, tapi kamu juga harus bisa selain membangun kehidupan kamu dalam hal pekerjaanmu yang kamu sedang lakukan, kamu juga harus bisa membangun jiwa kamu. Dalam arti di sini membangun kehidupan kamu yang lain bersama keluargamu. Jiwamu itu juga perlu dibangun, dalam hal ini spiritualitasmu. Itu juga perlu. Ace of Pentacles ini tentang komitmen. Walaupun kamu di sini seperti mengejar sesuatu yang menguntungkan, karena Ace of Pentacles ini tentang keuntungan, tapi kamu juga harus ingat, kamu juga ada komitmen, ada keluarga, ada orang-orang yang hidup bersama kamu. Jadi ya, itu tadi seimbangkan semuanya, ya. Ini The Roses Kiss. Wow, ini seperti The Roses Kiss ini seperti godaan sebenarnya, ya. Seperti bunga mawar itu indah. Finansial itu, keuntungan itu indah. Tapi ingat, ada durinya. Kalau kita tidak hati-hati bisa melukai. Melukai siapa? Melukai komitmenmu. Ya kan? Seperti itu. Dan ini 4 chakra, Archangel Raphael. Jadi 4 chakra ini adalah cakra jantung atau cakra hati, ya. Jelas ini tentang spiritual. Seimbangkan antara kehidupan materialmu dengan spiritualmu, kehidupan duniawimu dengan kehidupan spiritualmu. Supaya kamu bisa mendapatkan kesempurnaan, komitmenmu sehat, keuntungan rezekimu lancar, ya. Seperti itu. Oke? Seperti itu ya untuk kalian yang saat ini sepertinya terfokus untuk sesuatu yang lebih condong kepada keuntungan finansial. Mungkin karena dampak pandemi, Mbak Eva, sekarang hidup susah, harus ngejar keuntungan, kalau nggak nanti nggak bisa ngidupin keluarga. Oke, memang. Tapi jangan alasan itu jadi keluarga diabaikan, pasangan dicuekin, bahkan mulai bertindak kasar. Itu masalahnya. Karena terlalu fokus ke sana, kita jadi seperti nggak bersemangat atau seperti ya nggak peduli dengan komitmen. Seperti energinya tuh justru seperti ingin menolak untuk ngurusin soal komitmen itu, seperti sudah nggak mau tahu. Padahal justru tadi dikatakan yang mendukung kamu itu siapa kalau bukan pasanganmu, keluargamu. Jadi harus seimbangkan itu semua, ya. Oke, itu dia bacaan Divine Guidance untuk kali ini. Semoga memberikan pencerahan. Ketemu lagi untuk Divine Guidance berikutnya.